Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, pada pertemuan pertama kita, pada pelajaran Pastry Bakery di kelas 12, materi yang akan saya bahas hari ini itu adalah fusion food, khususnya fusion pastry bakery. Nah, sebelum saya menjelaskan materi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya materi yang saya berikan dapat kalian pahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan dua menu yang sudah saya tampilkan pada layar. Apakah kalian pernah makan menu ini? Nah, kalau kalian sudah pernah makan salah satu atau kedua menu ini, pasti kalian sudah tahu perbedaan rasanya. Ya, oke. Sekarang saya jelaskan apa sih perbedaan antara kedua menu ini dan apa kaitannya dengan materi yang akan saya jelaskan, khususnya untuk fusion pastry bakery. Nah, dimulai dari materi atau menu dari sebelah kanan kalian ya. Di sini ada menu baru yang dikeluarkan oleh McDonald's. Jadi, menu ini terinspirasi dari negeri Sakura Jepang. Nah, bintang utamanya dalam menu ini bukan nasi, tapi melainkan adalah burger. Nah, apa saja burgernya? Jadi di sini ada 3 jenis varian burger yang dikeluarkan oleh McDonald's. Jadi, konsumen itu bisa bebas memilih isian atau daging di dalam burgernya. Nah, yang pertama ini ada McSpicy Yakiniku McFlavor, yang kedua ada Beef Yakiniku Tamago McFlavor, dan yang ketiga ini ada Fish Yakiniku McFlavor. Oke, saya jelaskan yang pertama dulu dari Beef Yakiniku Tamago McFlavor. Nah, di sini patty yang dipergunakan ini adalah menggunakan daging sapi giling. Ya, jadi ditambah dengan telur di dalamnya, telurnya juga agak sedikit tebal, ya. Jadi cita rasa Jepang di sini dihadirkan lewat lembaran nori beserta ada saus yakiniku yang berwarna coklat di sini, ya. Kemudian ada irisan kol dan juga irisan wortel. Nah, biasanya irisan kol dan wortel ini disajikan sebagai acar dalam bento di Jepang. Kemudian bisa kalian lihat sendiri untuk bun burgernya sendiri warnanya berbeda dari bun burger biasanya ya. Jadi bun burgernya di sini berwarna putih kemudian diisi atau ditaburi dengan wijen yang berwarna hitam ya. Jadi seperti ini tampilan Beef Yakiniku Tamago McFlavor. Nah, yang kedua ada McSpicy Yakiniku McFlavor. Di sini untuk isiannya yang lain, kecuali dagingnya, itu sama seperti Beef Yakiniku Tamago McFlavor. Perbedaannya hanya dagingnya di sini menggunakan daging ayam pedas, ya, daging ayam paha pedas, ya. Jadi yang kemudian di breaded. Nah, ini untuk isiannya yang lain itu sama seperti burger sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga ini ada Fish Yakiniku McFlavor. Di sini untuk isiannya itu ada ikan dori. Nah, ikan dorinya ini di breaded. Kemudian isian yang lain seperti saus yakiniku, lembaran nori, irisan kol dan wortel itu sama seperti burger-burger sebelumnya. Hanya saja ada penambahan di sini. Selain saus yakiniku, terdapat saus mayones di dalam burger ini. Jadi, kurang lebih rasanya lebih asam daripada dua burger yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selain menu burger yang tadi saya sudah jelaskan, menu McDonald's yang terbaru yang terinspirasi dari negeri Jepang juga menghadirkan dua jenis sundae yang berbeda. Ya, itu namanya Hochija McFlurry Oreo dan Hochija McFlurry Black Meringue. Nah, sundae ini tersedia dalam es krim vanila, ya, beserta dengan hochija. Hochija itu adalah teh Jepang yang dibakar. Nah, perbedaan kedua menu sundae ini itu hanya terletak pada toppingnya, di mana kalau McFlurry Oreo berarti toppingnya Oreo, kalau McFlurry Black Meringue itu berarti toppingnya
black mereng dengan cita rasa yang manis. Nah, kemudian di sini juga ada 2 minuman yang disajikan. Itu ada Sakura Fizz dan ada Ice Cafe Matcha Fusion, ya. Jadi nama-namanya juga familiar untuk nama-nama Jepang, ya. Yang pertama ini ada Sakura Fizz. Sakura Fizz ini adalah minuman bersoda dengan rasa lemon, ya, yang diberi topping sakura. Nah, topping sakura ini merupakan buah-buahan berry. Jadi buah-buahan berry ini dicampur dengan soda dengan rasa lemon. Jadi namanya adalah Sakura Fizz. Nah, yang kedua ini ada perpaduan unik antara 3 bahan. Namanya Ice Cafe Matcha Fusion. Ini yang di bawahnya itu adalah matchanya atau teh Jepangnya. Kemudian di sini ada susunya dan yang topping di atasnya itu ada McCafe Espresso. Jadi di sini menghadirkan kombinasi dari ketiga bahan tersebut, ya. Jadi rasanya juga benar-benar unik. Nah, yang terakhir ini ada Spicy Nori McFlavor Fries. Jadi di sini ini adalah kentang goreng, tapi di atasnya diberi saus nori yang pedas, ya. Jadi keseluruhan dari menu ini merupakan menu kombinasi yang terinspirasi dari negeri Jepang. Nah, anak-anak, sekarang saya jelaskan menu yang ada di sebelah kiri kalian. Nah, pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74, itu McDonald's mengeluarkan menu terbaru mereka yang mengusung tema Ini Rasa Kita, ya. Jadi, tema dengan Ini Rasa Kita ini merupakan menu yang mengangkat kearifan lokal Indonesia. Nah, contohnya bisa dilihat pada kedua jenis burger yang ditawarkan. Sesuai namanya, ada burger balado spesial dan ada juga burger rendang spesial. Nah, saya jelaskan satu persatu, ya. Untuk burger balado spesial ini ada ban burgernya sama seperti warna ban burger pada umumnya. Kemudian untuk patty burgernya itu adalah berasal dari daging sapi giling, kemudian ditambah dengan telur, ya. Kemudian di atasnya diberi sambal balado, ditemani dengan fries atau kentang goreng. Ya, untuk burger yang kedua, burger rendang spesial, ini patty-nya juga dibuat dari daging sapi giling, tetapi sudah dicampur dengan bahan-bahan rendang, ya. Jadi patty-nya di sini adalah patty daging sapi rendang, ya. Ditambah di atasnya ada telur, kemudian ada fries-nya. Baru ditutup dengan roti ban burgernya, ya. Nah, sesuai dengan namanya, rendang dan balado, kedua menu ini merupakan menu atau makanan khas yang sudah sering kita makan sehari-hari. Jadi benar-benar khas Indonesia. Nah, rendang dan balado ini merupakan makanan yang berasal dari Minangkabau, ya. Jadi McDonald's mengkreasikan kedua menu ini menjadi menu terbaru mereka. Kemudian di sini ada dua jenis es krim, ya. Yang pertama ada waffle cone gulali dan yang kedua ada McFlurry durian cendol. Nah, untuk waffle cone gulali, cone-nya sendiri sudah berwarna cantik, ya. Warnanya ini pink atau merah muda. Kemudian di sini selalu dihadirkan dengan es krim vanila diisi dengan sirup gulali. Nah, sirup gulali ini sirup gula yang diberi warna biru, ya. Kemudian diisi dengan topping stik coklat, ya. Jadi ini merupakan menu es krim yang sangat unik dan cantik yang dikeluarkan oleh McDonald's. Kemudian yang kedua ada McFlurry durian cendol. Siapa sih sekarang yang nggak pernah makan McFlurry, ya? Tapi McFlurry di sini unik, ya. Jadi McFlurry-nya biasanya dihadirkan dengan es krim vanila, kemudian diberi isian dengan durian cendol, ya. Jadi di sini es krimnya juga unik sekali. Kemudian ada satu minuman yang ditawarkan oleh McDonald's, itu namanya soda kedongdong. Di sini minuman ini merupakan minuman bersoda yang ditambah dengan sirup kedongdong. Jadi rasanya pasti segar banget, ya, jika kalian minum atau pernah minum minuman soda kedongdong ini. Nah, yang terakhir ada pie mangga susu, ya. Siapa yang nggak pernah nyoba apple pie dari McDonald's?
Nah, jadi untuk mengeluarkan varian baru sesuai dengan temanya ini rasa kita dan mengusung kearifan lokal Indonesia, jadi apple pie dikreasikan menjadi pie mangga susu ya. Jadi unik sekali di sini mengusung buah-buahan lokal Indonesia. Nah, dari kedua menu ini sekarang apa sih hubungannya dengan materi fusion food, khususnya fusion pastry bakery? Sekarang saya jelaskan ya. Nah, saya jelaskan sejarah fusion food dulu ya. Jadi, Wolfgang Puck adalah koki yang pertama kali mengembangkan ide fusion. Nah, dia memperkenalkan hidangan yang mengkombinasikan selera Asia dan Eropa ketika membuka Chinese Restaurant di California pada tahun 1970-an. Nah, nama Chinese dipilih sebagai kepanjangan kata dari Cina dan Prancis. Nah, makanan yang pertama kali difusionkan itu adalah fusion sushi. Nah, fusion sushi ini adalah perpaduan antara sushi khas Jepang dan dicampur dengan mayonaise atau digabungkan dengan keju. Nah, padahal di Jepang, sushi hanya terdiri atas aneka sayuran, salmon, sashimi, unagi, crabs, dan hidangan laut lainnya. Nah, adapun tambahan mayonaise dan keju merupakan penggabungan unsur Jepang dengan hidangan Western yang disebut dengan fusion cuisine atau fusion food. Nah, selain aneka sushi, banyak sekali makanan barat yang bercampur dengan makanan Asia. Misalnya, lasanya rendang yang unik, yaitu perpaduan rasa lasanya dengan rasa rendang. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari fusion food? Untuk pengertian dari fusion dan fusion food bisa kalian lihat pada tampilan layar berikut ya. Jadi, saat ini kita dapat menikmati makanan yang berasal dari kombinasi makanan yang berasal dari berbagai negara yang mungkin belum pernah terjadi pada masa orang tua kita dahulu ya, dan merupakan sebuah atau sesuatu hal yang wajar di dunia memasak dalam mencampur atau memadukan berbagai jenis makanan pada era sekarang ini. Contohnya seperti kedua menu atau kedua jenis burger yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang, fusion food itu merupakan sebuah ide mengkombinasikan berbagai jenis makanan yang berasal dari gaya hidup yang mulai tumbuh pada akhir tahun 70-an di negara Eropa, khususnya Inggris dan Amerika. Yang kedua negara tersebut merupakan negara dengan penduduk pendatang atau imigran yang beragam dari berbagai negara. Nah, berdasarkan konsep awal, istilah fusion itu merupakan kombinasi bahan baku atau ingredients dan cara memasak atau method of cooking antara dua atau lebih makanan yang berasal dari berbagai belahan di dunia. Pada akhirnya, konsep fusion melahirkan berbagai inovasi baru dalam makanan dan minuman di dunia. Dengan kemunculan restoran yang menyajikan berbagai macam menu baru yang menawarkan pengalaman baru dalam menikmati makanan dengan cita rasa atau taste yang berasal dari bahan baku atau ingredients, penampilan atau presentation, dan tentunya cara memasaknya dengan mengkombinasikan berbagai budaya di dunia. Nah, anak-anak, untuk menciptakan fusion food bukanlah hal yang mudah. Bahkan Chef Handal pun tidak dapat sembarangan membuat fusion food ini jika tidak benar-benar paham budaya, bumbu, dan bahan dari negara-negara yang kulinernya akan difusion foodkan. Nah, jika tidak paham budaya, bumbu, dan bahan kuliner yang akan digabungkan, maka kemungkinan besar hasil dari fusion foodnya tersebut akan gagal. Nah, sekarang saya jelaskan karakteristik fusion food, khususnya fusion food pastry bakery, supaya kalian lebih mudah untuk memahami fusion food ini. Ya, yang pertama itu fusion food itu bisa dari mengkombinasikan satu jenis makanan yang berasal dari satu negara dengan gaya penyajian dari negara lain. Nah, contohnya, misalkan kalian ingin menyajikan makanan dengan gaya penyajian Eropa, contohnya. Seperti yang kita ketahui, gaya penyajian Eropa itu ada 5 macam giliran hidangan, ada 6 macam juga, ada 7 macam juga, atau sampai 13 macam giliran hidangan, atau yang biasa kita sebut dengan menu klasik, ya. Jadi, sekarang terserah kalian mau gaya penyajian dengan berapa banyak giliran hidangan. Kemudian kalian kombinasikan dengan makanan yang berasal dari satu negara. Contohnya, misalkan Indonesia. Atau lebih spesifik lagi, hidangan Bali.
atau bisa dari hidangan dari negara-negara yang lain. Ya, jadi kalian kombinasikan gaya penyajiannya. Bisa juga gaya penyajian dari negeri Cina, kemudian makanannya itu berasal dari makanan Indonesia. Jadi bisa seperti itu. Jadi di mana gaya penyajian-penyajian yang khas dari negara-negara bisa kalian kombinasikan dari makanan khas yang kalian ketahui. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, kalian bisa membuat fusion food dari mengkombinasikan dua jenis masakan dari dua negara dengan cita rasa budaya yang berbeda untuk menghasilkan menu baru. Nah, dari penjelasan fusion food dengan karakteristik yang kedua ini, contohnya seperti dua jenis burger yang tadi saya udah jelaskan ya. Yang satu kombinasi burger itu dari negeri Sakura Jepang, yang satu burgernya itu terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Jadi seperti itu kurang lebih ya, mengkombinasikan dua jenis masakan dari dua negara tapi lebih spesifik ke cita rasanya. Jadi menghasilkan menu yang baru. Seperti itu. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga itu adalah mengkombinasikan makanan dari dua negara yang berbeda dalam satu sajian secara bersamaan atau dalam satu pot. Ini contohnya seperti pizza ya. Jadi pizza contohnya kita membuat California pizza, yaitu pizza dengan adonan tipis ala Italia dengan topping ala California. Nah, di sini kombinasinya itu antara adonan pizza yang tipis atau crusty yang tidak umum bagi masyarakat Amerika, di mana masyarakat Amerika itu umumnya mengenal adonan pizza itu tebal seperti adonan pada Pizza Hut. Walaupun sekarang adonan di Pizza Hut juga ada macam-macam ya, ada yang tebal dan ada yang tipis. Tapi umumnya masyarakat Amerika itu tidak mengenal adonan dough atau adonan pizza yang tipis. Mereka mengenal adonan dough yang tebal untuk pizzanya. Nah, jadi sekarang kita pakai toppingnya itu adalah ala California. Ya, jadi untuk contoh karakteristik yang ketiga ini bisa juga kalian pakai misalkan adonan dough-nya itu tebal, kemudian toppingnya bisa dipakai hidangan Bali. Contohnya ayam sambal matah atau ayam betutu khas dari Bali. Jadi seperti itu. Asalkan kombinasinya ini dari dua negara yang berbeda, tapi penyajiannya secara bersamaan. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi karakteristik fusion food itu dibagi menjadi 3, yaitu kalian bisa membuat fusion food itu dari gaya penyajiannya, kemudian yang kedua dari cita rasanya, dan yang ketiga dari metode pengolahannya yang berbeda dari hidangan sebelumnya. Jadi untuk jenis fusion food ketiga ini yang dibilang mengkombinasikan makanan dari dua negara yang berbeda dalam satu sajian secara bersamaan, itu contohnya adalah pada metode pengolahannya, di mana memasak hanya mengambil metode pembuatan dasar dari sebuah hidangan, kemudian digantikan semua bahannya sehingga menjadi masakan yang sama sekali berbeda. Nah, contohnya seperti California pizza yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang bagaimana dengan karakteristik fusion food untuk pastry bakery? Nah, untuk fusion food pastry bakery ini merupakan kombinasi cara mengolah berbagai produk pastry dan bakery dengan menggabungkan atau menggunakan bahan baku lokal Indonesia atau local ingredients Indonesia ya. Jadi melalui proses pemanggangan atau pengovenan atau bisa juga dengan dikukus atau steaming maupun direbus ya. Jadi karakteristik utama fusion food untuk pastry bakery itu harus menggunakan bahan-bahan lokal Indonesia. Jadi, kalian boleh mengkombinasikan ketiga karakteristik ini, tetapi dengan menggunakan bahan-bahan atau cita rasa khas dari Indonesia. Nah, untuk para pelaku usaha bakery dan pastry itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh lagi untuk membuat fusion food, ya. Jadi mereka diwajibkan atau merupakan suatu keharusan untuk membuat suatu inovasi produk yang baru.
Ya, pengembangan produk atau inovasi produk dilakukan dengan berbagai kombinasi cita rasa, proses memasak, dan juga macam-macam presentasi atau penampilan yang menarik dengan tujuan utama agar lebih banyak produk yang dapat dicoba oleh pelanggan. Nah, di sini contohnya untuk Fusion Food Pastry Bakery sudah familiar sekali, bahkan kalian sering banget makan makanan ini. Contohnya misalkan cake pisang, cake salad, kemudian ada cookies tempe, kemudian ada mango panna cotta, ada pomelo sorbet ya. Jadi kalau sorbet itu merupakan es krim dari sari buah ya. Kemudian pomelo itu merupakan bahasa Inggris dari jeruk Bali atau jerungge. Jadi bisa juga dibuat sorbet atau panna cotta. Nah, panna cotta di sini merupakan salah satu jenis puding juga ya. Kemudian selain itu juga bisa dibuat aneka jenis brownies, tapi menggunakan buah-buahan atau bahan baku lokal Indonesia. Contohnya mungkin brownies yang sudah sering kalian makan, brownies ubi ungu, brownies talas ya. Kemudian ada aneka jenis puding yang mempunyai bahan baku lokal Indonesia. Kemudian ada juga berbagai jenis es krim. Seperti yang kita ketahui ya, saya sendiri sudah pernah makan contohnya es krim ubi ungu, es krim talas, kemudian ada berbagai jenis es krim juga yang ditawarkan dengan bahan baku lokal Indonesia. Nah, anak-anak, saya ingin bertanya, masih ingat beberapa teknik plating? Nah, jadi kalau kalian ingat, setiap praktek di sekolah saya selalu mengharuskan dan mewajibkan kalian jika ingin memasak sebuah hidangan, kalian harus plating atau mempresentasikan hidangan tersebut semenarik mungkin dan secantik mungkin ya. Jadi biasanya saya sudah menyiapkan saus-saus baik saya buat sendiri maupun saya beli ya. Jadi untuk tekstur sausnya kalian harus sesuaikan dengan teknik plating yang kalian inginkan. Contohnya teknik plating titik-titik atau dots atau teknik plating garis, baik garis lurus maupun garis lengkung. Kemudian teknik plating dengan menggunakan dengan menggunakan wadah atau gelas. Kemudian teknik plating dengan menggunakan coklat ya. Jadi kalian harus perhatikan teknik plating yang kalian inginkan disesuaikan dengan tekstur saus yang ingin kalian buat sesuai dengan teknik tersebut. Contohnya teknik plating dots atau titik-titik, saya selalu bilang jangan menyepelekan teknik plating titik-titik walaupun hanya titik-titik seperti itu. Jika kalian membuat titik-titiknya itu dinamis, ukurannya besar kecilnya itu bagus, itu akan menjadi platingan yang unik juga, apalagi dikombinasikan dengan warna-warna saus yang berbeda-beda. Jadi pasti tampilannya juga sangat menarik. Nah, jika kalian ingin membuat teknik plating titik-titik tersebut, saus yang kalian butuhkan adalah saus semi liquid atau saus yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Nah, apabila kalian membuat sausnya terlalu kental, nanti pas waktu kalian membuat titik-titik tersebut, titik-titiknya jadinya susah dibentuk karena agak keras, kemudian tidak menyatu di piringnya. Jadi terlihat seperti gumpalan batu-batu seperti itu ya. Kemudian kalau kalian membuat sausnya terlalu cair, nah kalau kalian membuat titik-titik, pasti titik-titiknya tidak akan mau diam ya. Jadi akan merembes kemana-mana. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah tekstur sausnya. Nah, kalau kalian ingin membuat saus, misalkan kalian ingin membuat saus coklat ya. Nah, saus coklat itu kalian perhatikan dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya menggunakan apa saja. Jika saus coklat itu terlalu padat, kalian bisa cairkan dengan menggunakan bahan cair yang ada pada resep tersebut. Contohnya bisa menggunakan krim ataupun susu ya. Jadi tergantung bahan-bahan dalam membuat saus coklat tersebut. Apabila kalian ingin membuat saus dari buah-buahan, contohnya saus mangga atau saus strawberry yang fresh, kalian harus perhatikan juga bahan dalam membuat saus tersebut, apakah mempergunakan air atau mempergunakan susu. Apabila menggunakan air, jika saus tersebut terlalu kental, kalian bisa cairkan dengan menambahkan air juga ya. Jadi harus disesuaikan dengan
bahan yang ada pada resep tersebut. Apabila sausnya itu terlalu cair, kalian harus panaskan lagi sehingga teksturnya lebih kental. Jadi seperti itu ya. Nah, selalu saya ingatkan, jadi saya ingatkan juga kalian untuk mempelajari video-video plating yang menarik. Jadi selain nanti kalian kelas 12 itu membuat makanan dengan teknik fusion, kalian juga diwajibkan membuatnya dengan tampilan yang menarik. Nah, kalau kalian sudah membuat tampilan yang menarik saja, yang berbeda dengan tampilan pada umumnya, itu juga sudah merupakan teknik fusion. Ya, jadi saya ingatkan, tolong selalu belajar biar tangannya luas ketika kalian plating. Bisa juga membuat nama-nama sendiri ya. Jadi nama-nama kalian dibuat di piring untuk ucapan selamat ulang tahun atau selamat hari pernikahan atau selamat hari pertunangan, seperti itu di piring, tapi dengan tulisan yang indah seperti itu. Baik, sekian penjelasan materi Fusion Food, khususnya Fusion Pastry Bakery. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan untuk japri atau langsung kontak ke saya, sehingga saya bisa menjawab dan menginformasikan materi yang kurang paham, yang kurang kalian pahami. Ya, jadi terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang saya perbuat. Karena ini merupakan video pertama saya, jadi mohon permakluman. Semoga nanti ke depannya video-video yang saya berikan bisa lebih bagus lagi, kemudian bisa memotivasi kalian lagi untuk lebih semangat belajar walaupun online di rumah. Terima kasih.